Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau dunia ini nggak adil? Gua serius. Gua pernah di posisi itu. 3 bulan yang lalu. Gue cuma sebutir debu di Jakarta. Karyawan swasta biasa yang kena PHK, tabungan mepet. Dan setiap malam cuma bisa nangis sambil liatin postingan teman-teman gue di Instagram. Mereka liburan ke Bali, beli tas desainer, makan di restoran mewah. Sementara gue, makan mie instan aja harus gue jatah. Tapi sekarang, coba kalian lihat tempat gue berdiri. Gue ada lantai 45. Sebuah apartemen mewah di pusat Jakarta. Lantainya dari marmer putih yang dingin banget kalau kena kaki telanjang. Dindingnya kaca semua dari lantai sampai plafon. Kalau gue berdiri di pojok ruangan, gue bisa lihat seluruh lampu kota Jakarta yang kelap-kelip kayak berlian berserakan. Sunyi banget di sini. Cuma ada suara halus dari central air conditioner yang bunyi rendah, sama suara mesin kopi otomatis di dapur yang sesekali bunyi klink. Mewah, kan? Jujur aja, kadang gue sendiri masih nggak percaya. Tapi ya, ini nyata. Gue tinggal di sini. Gue punya semua ini. Tapi ada satu hal yang kalian harus tahu. Di atas meja marmer di depan gue, ada sebuah buku. Kecil. Warnanya hitam pekat, bahannya kayak kulit, tapi entahlah. Kalau disentuh rasanya agak anget. Kayak nyentuh kulit manusia yang lagi demam. Buku ini, panggil aja buku hitam. Gue nemuin buku ini di sebuah laci tua, di kos-kosan sempit gue yang dulu. Waktu itu gue lagi putus asa. Gue cuman iseng nulis nama bos gue yang mutusin PHK gue tanpa pesangon yang jelas. Gue tulis di situ, Pak Handoko, besok pagi semua uang di rekening pribadinya akan ditransfer ke rekening gue karena kesalahan sistem perbankan yang nggak bisa dijelasin. Gila kan? Gue mikirnya itu cuman halu. Gue ketawa sendiri waktu nulis itu. Gue tutup bukunya, terus gue tidur. Tapi besok paginya, HP gue bunyi, notifikasi SMS, banking. Gue gemeteran. Sumpah, tangan gue dingin banget waktu buka HP. Ada saldo masuk, nolnya banyak banget. Gue hitung pelan-pelan. 1, 2, 3. Itu miliaran, guys. Miliaran rupiah. Dan berita di TV siang itu, Pak Handoko kena serangan jantung karena kehilangan seluruh asetnya dalam semalam. Sistem bank bilang itu transaksi sah yang dilakuin dari perangkat dia sendiri. Gue menangis. Tapi bukan nangis sedih, gue nangis bahagia. Gue bebas. Gue langsung pindah ke sini. Gue beli barang-barang yang dulu cuma bisa gue lihat di layar HP. Hidup gue berubah total. Tapi, ada yang aneh. Gue inget banget, waktu saldo itu masuk, tiba-tiba kepala gue rasanya kayak ditusuk jarum. Chris! Gitu. Sakitnya cuma sedetik. Tapi setelah itu gue ngerasa ada yang kosong. Tunggu. Tadi pagi gue duduk di balkon sambil minum wine. Gue tiba-tiba pengen manggil nama anjing peliharaan gue dulu. Gue punya anjing waktu kecil, dia temen gue satu-satunya pas gue kesepian di kampung. Gue sayang banget sama dia. Tapi, gue diem. Gue coba inget-inget. Warna bulunya, gue inget coklat tua. Matanya, gue inget bulat item. Tapi namanya, gue nggak bisa inget. Sama sekali nggak bisa. Gue coba panggil, Doggy, Pop, Boy. Enggak, bukan itu. Gue tahu ada satu nama khusus yang gue kasih buat dia, tapi nama itu hilang. Kayak ada bagian di otak gue yang sengaja dihapus pakai penghapus karet sampai bersih. Putih, kosong. Enggak apa-apa, Lin. Mungkin lo cuma capek. Gue bisik ke diri gue sendiri. Tapi barusan, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Gue lagi duduk di sofa ruang tamu yang empuk banget ini. Kondisinya lagi sepi, cuma gue sendiri. Tiba-tiba, sistem smart home di apartemen gue bunyi. Biasanya kalau gue masuk, suaranya bakal bilang, "Welcome home, Miss Lina." Tapi barusan, speaker di langit-langit itu bunyi pelan. Terus, suara perempuan robotik itu ngomong, "Welcome home, Ibu Saras." Gue mematung. Saras? Siapa Saras? Gue tengok kanan kiri. Nggak ada siapa-siapa. Gue sendirian di lantai 45 ini.
Pintu otomatis terkunci, rapat. C, TV di lorong nggak nunjukin ada orang lain. Gue ngerasa merinding di tengkuk gue. Bulu kuduk gue berdiri semua. Gue ngerasa kayak ada mata yang lagi merhatiin gue dari sudut ruangan yang gelap. Gue coba jalan ke arah meja marmer, niatnya mau nutup itu buku hitam. Perasaan gue nggak enak. Tapi pas gue udah deket meja, langkah gue berhenti. Gue lihat buku itu. Buku yang tadi gue tinggalin dalam keadaan tertutup. Sekarang, buku itu terbuka. Di atas kertasnya yang warnanya agak kusam, ada tulisan baru. Tulisannya rapi, pakai tinta merah yang masih basah. Lina. Kayak baru aja ditulis 1 detik yang lalu. Anak namanya Lina. Di situ tertulis, ingatan tentang ibu sedang diproses. Terima kasih atas pembayarannya, Saras. Gua megap-megap. Jantung gua kayak mau copot. Gua langsung ambil HP. Gua mau telepon nyokap gue di kampung. Gue butuh dengar suara dia. Gue butuh pastiin kalau gue masih Lina. Gue cari kontak mama di HP gue. Ketemu. Gue pencet tombol panggil. Tut. Tut. Diangkat. Halo, Ma. Ini Lina, Ma. Suara gue bergetar. Gue udah mau nangis. Hening di seberang sana. Cuman ada suara kresek-kresek halus. Terus ada suara perempuan. Suaranya lembut, tapi kedengeran bingung. 24 Halo, maaf. Ini siapa ya? Lina? Saya nggak punya anak namanya Lina. Mbak salah sambung ya. Dak, dunia gue rasanya runtuh. Gue lihat ke arah cermin besar di ruang tamu. Gue lihat pantulan diri gue sendiri. Nyokap pasti lagi ngigau. Kenapa? Alat murahan. Kenapa bayangan gue di cermin itu kelihatan agak transparan? Gue bisa lihat sandaran sofa di belakang tubuh gue, lewat perut gue sendiri. Dan di speaker smart home, suara robotik itu bunyi lagi. Kali ini lebih keras. Ibu Saras, silakan konfirmasi identitas Anda. Sisa waktu keberadaan 24 jam. Gue harus ngapain? Gue lempar HP ke atas sofa. Tangan gue... Sumpah, gemeteran parah sampai gue nggak bisa ngepalin jari. Gue mundur beberapa langkah, ngejauh dari cermin sialan itu. Mata gue nanar natap pantulan gue sendiri yang udah balik normal. Transparan apanya? Nggak, gue masih di sini. Bentuk gue utuh. Ini pasti gara-gara gue kurang tidur. Gue ngomong sendiri. Suara gue menggema di ruang tamu yang kelewat luas ini. Nyokap pasti lagi tidur terus ngigau. Atau jaringan seluler lagi error. Iya kan di lantai 45 emang suka susah sinyal. Gue coba rasionalisasi semuanya. Sistem smart home yang manggil gue Saras? Itu pasti glitch. Mungkin Saras itu nama pemilik apartemen ini sebelum gue. Alat murahan, batin gue. Padahal gue tahu persis harganya ratusan juta. Gue butuh pengalihan. Gue butuh ngerasa aman. Dan buat gue sekarang, aman itu artinya uang. Gue jalan ke kitchen island, buka laptop. Cahaya layarnya nyorot terang banget, bikin mata gue silau sebentar. Gue buka satu forum di dark web, tempat di mana gue biasa nerima orderan. Ada satu pesan baru masuk, anonim, tentu aja. Hancurkan bisnis kompetitor saya. Bikin gudang utamanya terbakar habis malam ini juga. Jangan sampai ada sisa. Bayaran 1 miliar. 1 miliar? Napas gue tertahan. Jujur aja, ada rasa takut. Kejadian barusan masih bikin dada gue sesak. Tapi 1 miliar, man. Kalau gue punya 1 miliar lagi, gue bisa bayar psikiater mahal buat ngurusin halusinasi gue ini. Gue bisa kabur dari apartemen ini kalau gue mau. Tangan gue dingin waktu gue jalan balik ke meja marmer di ruang tamu. Gue nunduk, ngeliatin buku hitam itu. Tadi gue lihat halamannya kebuka kan. Ada tulisan tinta merah kan. Tapi sekarang, buku itu tertutup rapi. Persis kayak posisi awal. Gue ketawa kecil. Suaranya terdengar sumbang. Tuh kan, gue emang cuma halu. Gue sentuh sampulnya, masih sama.
terasa anget. Kayak ada denyut nadi halus di baliknya. Gue buka halaman kosong berikutnya. Bau kertasnya menguar. Aneh banget. Bukan bau kertas tua, tapi bau karat. Kayak bau darah kering. Tapi gue abaikan. Gue ambil pulpen. Tangan gue masih agak gemetar waktu gue nulis instruksi dari klien itu. Gudang utama milik PT, nama perusahaan terbakar habis karena korsleting listrik pada pukul 2 pagi ini. Titik. Gue tutup bukunya. Dan sedetik kemudian, ting, HP gue nyala. Notifikasi dari aplikasi M-Banking. Saldo masuk. 1 miliar rupiah. Gue senyum. Lebar banget. Perasaan lega itu menjalar dari dada ke seluruh tubuh. Nggak ada yang perlu ditakutin, Lin. Lo mengendalikan ini semua. Tapi, senyum gue nggak bertahan lama. Tepat setelah gue ngomong gitu, perut gue tiba-tiba mual yang amat sangat. Kayak ada tangan tak kasat mata yang masuk ke perut gue, terus ngaduk-ngaduk lambung gue dengan kasar. Kepala gue berdenging hebat. Nging. Gue jatuh berlutut di atas karpet berbulu tebal. Gue megangi kepala gue yang rasanya mau pecah. Sakitnya luar biasa. Sampai pandangan gue gelap. Dan sama kayak sebelumnya, rasa sakit itu hilang secepat dia datang. Tapi kali ini, kekosongan yang ngikutin setelahnya jauh lebih besar. Gue masih berlutut, napas ngos-ngosan. Keringat dingin netes dari dahi gue. Gue ngerasa haus banget. Gue mau pesen es kopi lewat ojek online. Gue ambil HP gue. Layarnya terkunci. Gue masukin PIN. Incorrect PIN. Gue berkerut. Salah pencet kali. Gue masukin lagi. Incorrect PIN. Tunggu. Gue natap layar HP gue. Angkanya, angka berapa? 6 digit. Gue selalu pakai 6 digit itu selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, kepala gue kosong. Blank. Nggak ada satupun angka yang muncul di otak gue. Kepanikan mulai ngerayap naik dari ujung kaki gue. Gue coba inget hal lain. Password Instagram gue kosong. Nama sahabat gue dari SMA yang sering gue ajak curhat, siapa namanya? Wajahnya kebayang jelas, dia punya lesung pipi di sebelah kiri. Tapi namanya hilang. Gue jambak rambut gue sendiri. Enggak. Ingat, Lin. Ingat. Di tengah kepanikan itu, suasana apartemen tiba-tiba berubah. Gue berhenti teriak. Ruangan ini jadi kelewat hening. Suara hom dari AC sentral tiba-tiba mati. Suara angin yang biasanya nabrak kaca jendela lantai 45 hilang. Hening total. Sampai gue bisa dengar suara detak jantung gue sendiri. Duk, duk, duk. Terus, bulu kuduk gue berdiri. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Dari mulut gue keluar uap putih tipis setiap kali gue buang napas. Dinginnya nusuk sampai ke tulang. Tetes. Gue noleh patah-patah ke arah lorong gelap yang menuju kamar mandi. Suara air. Padahal gue yakin 100% gue belum buka keran air sama sekali sejak siang tadi. Gue menelan ludah. Tenggorokan gue kering kerontang. Gue mau berdiri, mau lari ke pintu depan. Tapi kaki gue kaku. Lalu, dari arah meja marmer di belakang gue, muncul suara lain. Srek, srek, srek. Itu suara pulpen. Bergesekan dengan kertas. Tajam, kasar, dan buru-buru. Tapi di apartemen ini cuma ada gue. Napas gue tertahan. Dengan sisa keberanian yang gue punya, gue muter badan pelan-pelan. Oh, buku hitam itu. Dia terbuka lagi. Nggak ada siapa-siapa yang pegang pulpen, tapi di atas kertas kusam itu, sebuah garis tinta merah sedang digambar secara kasat mata. Mengalir sendiri. Gue merangkak mendekat, kayak terhipnotis. Mata gue melotot ngeliat apa yang lagi digambar sama buku itu. Itu bukan tulisan. Itu sebuah denah. Denah apartemen gue. Kotak besar ini ruang tamu. Kotak kecil itu dapur, lorong panjang, dan kamar utama. Semuanya tergambar akurat. Dan yang bikin jantung gue seakan berhenti berdetak, di gambar denah itu ada sebuah titik hitam. Itu melambangkan posisi gue di ruang tamu. Lalu,
di ujung lorong denah itu, tepat di area kamar mandi, muncul sebuah titik merah. Titik merah itu basah, meneteskan tinta yang baunya kayak darah. Dan di depan mata gue sendiri, titik merah itu bergerak. Pelan, oh sangat pelan, menyusuri garis lorong dalam gambar, menuju ke arah titik hitam. Bersamaan dengan itu, dari arah lorong kamar mandi di dunia nyata, gue dengar suara langkah kaki basah yang diseret. Srek, plap, srek, plap. Makin lama, makin dekat. Srek, plap, srek, plap. Langkah basah itu makin dekat. Gue mundur. Tangan gue nahan berat badan di atas meja marmer, mencoba cari pegangan. Mata gue nggak bisa lepas dari lorong gelap itu. Napas gue kayak ada tangan tak kasat mata yang mencekik leher gue dari dalam. Gue mau teriak, panggil tolong, tapi suara gue nyangkut. Cuman udara kosong yang keluar dari mulut gue. Di atas meja, titik merah di denah itu berhenti. Tepat di perbatasan antara lorong kamar mandi dan ruang tamu. Suara langkah kaki itu juga berhenti. Sunyi lagi. Tapi sunyi yang ini beda. Ini sunyi yang mengancam. Kayak ada sesuatu atau seseorang yang lagi berdiri di kegelapan sana persis di ujung cahaya lampu ruang tamu. Natap gue, nungguin gue buat lengah. Gue nggak kuat. Sumpah, gue nggak kuat lagi. Otak gue menolak keras nerima kegilaan ini. Gue harus buang buku ini. Semuanya berawal dari buku keparat ini. Dengan tangan gemetar hebat, gue raih buku hitam itu dari meja. Pas jari gue nyentuh sampulnya, panas. Panas banget. Kayak lo megang aspal di tengah hari, bolong. Tapi gue tahan. Gue cengkram buku itu kuat-kuat. Gue lari ke arah balkon. Gue geser pintu kaca pembatas sekuat tenaga. Serak! Angin malam di lantai 45 langsung nampar muka gue. Kenceng, dingin, dan menderu. Bikin rambut gue berantakan dan mata gue berair seketika. Di bawah sana, lautan lampu Jakarta kelihatan kayak titik-titik kecil yang nggak peduli sama hidup mati gue. Pergi lo! Gue nggak butuh ini. Gue balikin semua uangnya. Gue teriak ke arah angin, persis kayak orang gila. Gue ayunkan tangan gue, dan gue lempar buku itu sejauh mungkin ke bawah. Gue lihat buku hitam itu berputar-putar di udara, makin kecil, ditelan kegelapan malam, dan hilang. Jatuh ke jalanan ratusan meter di bawah sana. Gue nutup pintu kaca cepet-cepet. Gue nyender di kaca yang dingin. Dengkul gue lemes banget sampai gue merosot duduk di lantai. Air mata gue akhirnya pecah. Selesai. Udah selesai. Gue terisak, meluk lutut gue sendiri. Gue rela miskin lagi. Gue rela makan mie instan tiap hari, asal gue nggak gila kayak gini. Gue duduk di sana sekitar 5 menit. Cuma dengerin detak jantung gue yang perlahan mulai normal. Oke, Lin. Besok lo angkat kaki dari sini. Lo tinggalin semua uangnya. Mulai dari nol lagi. Nggak apa-apa, gue lap air mata gue pakai punggung tangan. Gue berdiri gontai niatnya mau ambil segelas air dingin di dapur. Tenggorokan gue kering kerontang rasanya. Gue jalan ngelewatin ruang tamu. Tapi waktu ekor mata gue nggak sengaja ngelewatin meja marmer itu, langkah gue terhenti kaku. Jantung gue yang tadinya udah mulai tenang, sekarang rasanya jatuh amblas sampai ke lambung di atas meja itu. Tepat di posisi yang sama. Buku hitam itu ada di sana, tertutup rapi, menunggu. Nggak mungkin, suara gue cuman berupa bisikan serak. Gue baru aja buang lo. Gue lihat sendiri lo jatuh. Gue nyamperin meja itu pelan-pelan. Tangan gue dingin banget. Sesuatu di dalam kepala gue teriak. Lari, Lin, keluar dari pintu apartemen ini sekarang juga. Tapi kaki gue nggak mau gerak ke pintu. Gue dikuasai rasa marah. Marah, putus asa, dan rasa takut yang nyampur jadi satu gumpalan yang bikin mual. Kalau buku ini yang ngambil semuanya dari gue, berarti buku ini juga punya kuasa buat ngembaliinnya kan? Ini cuma masalah transaksi. Gue harus nulis instruksi yang benar. Gue sambar pulpen di sebelah buku.
Gue buka paksa buku itu, nyari halaman yang masih kosong. Gue nulis, Subjek telah menekan kehilangan pulpen ke kertas 95% kuat-kuat sampai identitas ujungnya fisiknya. hampir merobek kertas. Validasi Ibu dunia ingat nyata kembali gagal. sama Lina. Ingatan Lina kembali utuh. Lina ada. Lina nyata dan aman. Gue mau nulis titik di akhirnya, tapi pulpen. Gue macet. Bukan macet. Ujung tintanya nggak mau gerak maju. Ada seolah-olah kertas kusam itu menolak sentuhan gue. Kertasnya mengeras. Lalu sesuatu yang menjijikkan terjadi. Dari tulisan Lina yang barusan gue buat, keluar cairan hitam pekat. Meluber dari pori-pori kertas. Baunya. Astaga, amis banget. Kayak darah busuk dicampur bau tanah kuburan basah. Cairan hitam itu meluap, menghapus kata-kata yang gue tulis, lalu merambat naik ke ujung pulpen dan ngalir ke jari-jari gue. Rasanya dingin luar biasa. Kayak dicelup ke nitrogen cair yang langsung membakar kulit gue. Ak! Gue jerit ngeri, melempar pulpen itu jauh-jauh. Gue mundur panik, menabrak meja kaca kecil di sebelah sofa sampai vas bunga mahal di atasnya jatuh berkeping-keping. Perang! Tapi gue sama sekali nggak peduli sama pecahannya. Mata gue terkunci ke arah cermin besar yang ada di dinding seberang. Kalian ingat waktu gue bilang bayangan gue transparan di cermin? Tadi gue pikir itu cuma trik cahaya atau mata gue yang kelelahan. Tapi sekarang, di cermin itu, kaki gue nggak ada. Dari batas lutut ke bawah, kosong. Bener-bener tembus pandang. Di cermin itu, gue bisa lihat dengan sangat jelas karpet bulu abu-abu di lantai, tepat menembus tempat di mana betis dan kaki gue seharusnya berpijak. Gue nunduk, ngelihat ke arah kaki gue yang asli di dunia nyata. Gue masih bisa lihat kaki gue. Tapi rasanya aneh. Bukan mati rasa kayak kesemutan, tapi benar-benar hampa. Seolah-olah otak gue udah berhenti mengirimkan sinyal ke sana, kayak realita perlahan-lahan mengedit keberadaan fisik gue. Gue angkat kedua tangan gue. Jari-jari gue memudar. Pinggirannya kabur dan berbayang, persis kayak foto lama yang out of focus. Gue menghilang. Gue berbisik parau ke cermin. Air mata gue mengalir turun, tapi anehnya, gue nggak merasakan basah sama sekali di pipi gue. Tiba-tiba dari arah meja terdengar suara kertas dibalik dengan sangat kasar. Srek, 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 srek. Buku hitam itu membuka halamannya sendiri. Berputar cepat banget ke arah belakang, kayak ditiup angin badai. Padahal di dalam ruangan ini sama sekali nggak ada angin. Halamannya terbanting terbuka, berhenti tepat di halaman paling akhir. Di sana penuh dengan teks. Tulisannya kecil-kecil, rapi, dan padat, memenuhi seluruh halaman. Dengan sisa tenaga dan kaki yang setengah tak terasa keberadaannya, gua menyeret tubuh gua mendekat ke meja. Itu biografi gue. Lina lahir pada... Lina bersekolah di... Mereka. Lina menyukai warna. Lina pernah bekerja di... Tapi ada yang salah. Di depan mata gue, sebuah pena tak kasat mata sedang bergerak, mencoret setiap baris tulisan tentang hidup gue itu dengan tinta merah tebal. Sret, sret, sret. Garis merah itu mencoret masa kecil gue, mencoret nama ibu gue, mencoret memori gue memelihara anjing, mencoret semua riwayat kerja gue. Garis merah itu perlahan tapi pasti menghapus sejarah eksistensi gue dari dunia ini. Lalu, pena merah kasat mata itu turun ke baris paling bawah. Sebuah paragraf baru yang mengisahkan hari ini. Di situ tertulis dengan tinta hitam yang masih basah. Malam itu, seorang perempuan tak dikenal mati sendirian di apartemen lantai 45. Tanpa ada satupun memori yang tersisa tentangnya di dunia. Dan pena merah itu melayang di atas kertas, bersiap mencoret kata perempuan. Pena merah itu mengambang tepat di atas kata perempuan. Gue nggak mikir lagi. Insting bertahan hidup gue ngambil alih. Gue lari.
Gue seret kaki gue yang rasanya seringan kapas ke arah pintu utama. Persetan sama uang miliaran di rekening, persetan sama apartemen mewah ini. Gue cuma mau keluar. Gue mau lihat manusia nyata. Gue butuh ada orang, siapa aja, yang bisa ngenalin wajah gue. Gue tempelin telunjuk gue ke smart lock di pintu. Biasanya cuma butuh sedetik, bunyi klik halus, dan pintu kayu tebal ini kebuka. Tapi layarnya kedip merah. Access denied. Fingerprint not recognized. Gue panik. Gue coba lagi. Jari telunjuk jempol jari tengah. Semuanya gue tempelin kasar ke sensornya berulang kali sampai layar itu penuh sidik jari gue yang berkeringat. Access denied. Unregistered user. Buka. Buka anjing. Gue teriak, mukul pintu itu sekuat tenaga. Tapi pukulan gue nggak ada suaranya. Tangan gue yang perlahan memudar ini rasanya kayak mukul bantal tebal. Tenaga gue hilang diserap sesuatu. Gue lari ke intercom di dinding lorong, pencet tombol darurat merah yang nyambung langsung ke meja security di lobi bawah. Tut, tut. Lobi utama dengan Pak Heri. Ada yang bisa dibantu? Ya Tuhan, suara manusia. Gue langsung nangis sejadi-jadinya. Lutut gue lemes. Pak Heri, ini saya Lina, penghuni lantai 45, unit 4501. Tolong saya, Pak. Pintu saya kekunci dari dalam, sistem smart home-nya error. Tolong panggil teknisi atau dobrak aja pintunya dari luar. Tolong saya, Pak. Henning bentar di seberang sana. Cuman ada suara statis kecil. Terus suara Pak Heri kedengeran. Nada bicaranya sopan, tapi bingung. Maaf, ibu siapa? Penghuni unit 4501. Iya, Lina, Pak. Oh, saya yang seminggu lalu ngasih Bapak tip gocap pas bawain galon air. Tolong naik sekarang, Pak. Gua menjerit putus asa. Sebentar, Bu. Kedengeran suara ketikan keyboard komputer di bawah sana. Cepet banget. Unit 4501, statusnya kosong, Bu. Belum ada penyewa sama sekali dari 6 bulan lalu. Maaf, Ibu ini siapa? Gimana bisa Ibu masuk ke dalam sana? Halo? Dada gue kayak dihantam palu godam. Kosong? Gue belum ada di sini? Atau eksistensi gue udah dihapus dari database mereka? Pak, sumpah, saya. Halo? Suara ibu putus-putus. Tolong jangan matikan intercom. Regu keamanan sedang naik ke atas untuk ngecek. Jangan kemana-mana. Klik. Intercom mati. Gue nyender ke dinding yang dingin. Napas gue pendek-pendek. Oke, security lagi naik. Mereka bakal naik lift, jalan ke sini, dan lihat gue. Mereka bakal dobrak pintu ini. Gue cuma perlu nunggu beberapa menit. Gue duduk di lantai, meringkuk meluk lutut. Tiba-tiba perut gue bunyi. Perih! Perih banget! Rasa lapar dan haus yang luar biasa brutal datang nyerang gue seketika. Gue butuh air. Gua ngesot pelan ke area dapur, nyoba buka kulkas smart 2 pintu yang harganya setara mobil second itu. Gua narik gagangnya. Terkunci. Layar LCD di pintu kulkasnya nampilin tulisan "Please authenticate". Gue tempelin muka gue ke sensor wajahnya. Face not recognized. Bahkan kulkas gue sendiri nolak ngenalin gue. Gue nangis merana. Air mata gue jatuh, tapi gue nggak bisa ngerasain basahnya di kulit. Di sekeliling gue ada tas branded, TV 85 inci, sofa leather impor, tapi gue nggak bisa makan atau minum. Gue kelaparan dan kehausan di tengah kemewahan yang gue beli pakai darah orang lain. Ini harga aslinya. Ini cara sistemnya bekerja. Buku itu ngasih gue harta dari menghancurkan hidup orang lain, dan sekarang sistem itu menagih utangnya dengan melucuti eksistensi gue. Dimulai dari kenangan, orang-orang terdekat, identitas, dan sekarang fisik gue. 1 jam berlalu. Suasana apartemen bener-bener sunyi senyap. Nggak ada security yang datang. Pintu gue nggak pernah diketuk. Gue sadar mereka pasti udah naik, ngecek pintu, ngeliat lock smart lock yang kosong, dan nyimpulin kalau suara gue tadi cuma glitch sistem atau prank.
Buat dunia nyata di luar sana, unit 4501 ini beneran kosong melompong. Gue ngelihat ke tangan gue. Jari-jari gue sekarang beneran tembus pandang. Cincin berlian yang gue pakai di jari telunjuk melorot gitu aja. Nembus daging gue yang transparan. Jatuh ke lantai marmer dan bunyi cleaning pelan. Gue udah nggak bisa nyentuh barang fisik lagi. Gue udah jadi hantu sebelum gue mati. Gue merangkak pelan balik ke ruang tamu. Tenaga gue bener-bener habis. Di atas meja, buku hitam itu masih terbuka. Di bawah sorot lampu kristal, buku itu seolah-olah lagi ngejek gue. Pena kasat mata itu masih nulis. Garis merah udah selesai mencoret semua biografi gue. Sekarang halaman itu membalik sendiri lagi. Srek. Ke halaman kosong yang bener-bener baru. Kertasnya putih pucat, beda sama kertas kusam sebelumnya. Tinta hitam mulai merembes pelan dari dalam serat kertas. Membentuk kalimat yang mendikte realita gue saat ini. Subjek telah kehilangan 95% identitas fisiknya. Validasi dunia nyata gagal. Realita menolak kehadiran subjek. Tolong, gue mohon. Gue cuma bisa merintih. Terkapar di atas karpet. Gue bakal kembaliin semuanya. Tolong biarin gue hidup. Tiba-tiba, suhu ruangan anjlok drastis jadi sedingin es. Lalu, hal yang paling gue takutin terjadi. Pintu kaca balkon yang tingginya dari lantai sampai plafon itu, yang dari tadi kekunci otomatis, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Pintunya kebanting keras membentur dinding luar. Angin malam Jakarta langsung menerjang masuk ke dalam apartemen. Kencang banget, meniup tirai-tirai tebal sampai berkibar liar. Majalah dan tagihan gua berterbangan ke udara. Sayup-sayup, dari celah angin itu, gua bisa dengar suara klakson mobil dan sirin ambulan dari jalan raya ratusan meter di bawah sana. Tapi anehnya, buku hitam di atas meja itu nggak bergeming sedikit pun. Kertasnya nggak tertiup angin yang ngamuk. Buku itu diam, punya gravitasinya sendiri. Gue natap pintu balkon yang menganga lebar. Di baliknya cuman ada kegelapan. Jurang maut setinggi 45 lantai dan angin yang melolong memanggil gue. Di atas halaman putih di buku hitam, sebuah kalimat baru muncul. Tinta merah, mengalir deras, tebal, dan menakutkan. Batas waktu penagihan telah habis. Keberadaan Anda adalah anomali. Garis merah itu turun ke baris berikutnya, menuliskan satu instruksi terakhir dari sistem yang bikin jantung gue seakan berhenti berdetak selamanya. Selesaikan transaksi. Pilih. Lompat keluar dari pintu itu sekarang untuk menghapus fisik Anda, atau Anda akan terkurung dan kelaparan sebagai roh di ruangan ini untuk selamanya. Angin malam lantai 45 itu. Rasanya kayak pisau es yang ngiris-ngiris sisa kulit gua. Gua natap jurang gelap di balik pintu balkon yang terbuka lebar. Di bawah sana, Jakarta kelihatan asing banget. Lampu-lampu kuning dari jalan raya dan gedung-gedung bertingkat itu seolah-olah lagi ngetawain gue. Ngetawain keserakahan gue yang berujung di sangkar emas sialan ini. Selesaikan transaksi. Pilih, lompat, atau terkurung selamanya. Kalimat dari buku hitam itu terus terngiang di kepala gue. Jujur aja, waktu itu gue ngerasa capek. Capek banget. Ada dorongan kuat di dada gue buat berdiri, jalan ke pinggir balkon, merem, terus ngebiarin gravitasi nyelesain semuanya. Kalau gue lompat, rasa lapar yang nyiksa perut gue ini bakal hilang, kan? Ketakutan ini bakal selesai, kan? Gue nyoba berdiri. Susah payah. Karena kaki gue dari betis ke bawah bener-bener udah nggak ada wujud fisiknya lagi. Gue jalan terseok-seok, lebih mirip melayang. Ke arah pintu kaca. 1 langkah. 2 langkah. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Nabrak muka gue. Dan entah kenapa di hembusan angin itu, gue kayak nyium bau obat rumah sakit.
Seketika, bayangan Pak Handoko, bos gue yang jantungan karena hartanya gue kuras, muncul di kepala gue. Terus, bayangan gudang pabrik yang kebakaran hebat semalam gara-gara tulisan tangan gue. Berapa banyak orang kecil yang kehilangan pekerjaannya hari ini? Berapa banyak keluarga yang nangis karena ulah gue? Langkah gue berhenti. Gue sadar satu hal. Sistem di buku ini ngajak gue main-main. Dia memanipulasi keputusasaan gue buat nyakitin orang lain. Dan sekarang dia mau gue mati bunuh diri biar rekam jejaknya bersih sempurna. Kalau gue lompat sekarang, kutukan yang gue buat ke orang-orang itu bakal permanen. Gue mati sebagai pengecut. Enggak. Gue berbisik. Suara gue serak, hampir hilang di telan deru angin. Gue nggak mau mati ngikutin aturan lo, oh bangsat. Jangan. Gue putar balik badan gue. Gue seret tubuh gue yang makin transparan ini ngejauh dari balkon, balik ke arah meja marmer di ruang tamu. Setiap sentimeter gue bergerak rasanya kayak ngelawan arus sungai yang deras. Realita ini bener-bener lagi berusaha nolak gue. Nendang gue keluar. Di bawah meja itu, ada pecahan vas bunga yang tadi gue senggol. Gue jatuh berlutut. Tangan kanan gue, yang warnanya udah sepucat asap rokok, mencoba meraih satu beling kaca yang paling besar dan tajam. Awalnya, jari gue tembus. Ngelewatin kaca itu gitu aja. Gue nangis. Di sini dingin banget. Sumpah, gue nangis karena saking frustrasinya. Kumohon, gue merintih, memfokuskan seluruh sisa kemauan dan ingatan gue ke tangan kanan itu. Tolong, wujudlah sebentar aja. Sebentar aja. Gue paksa tangan gue memadat. Urat-urat halus mulai kelihatan lagi. Berkedip-kedip antara nyata dan ilusi. Begitu ujung jari gue ngerasain dinginnya kaca itu, gue langsung genggam kuat-kuat. Sret! Gue sayat telapak tangan kiri gue pakai beling itu. Dalam. Sakitnya luar biasa. Murni. Tajam. Tapi anehnya, rasa sakit itu bikin gue ngerasa hidup lagi. Darah yang keluar bukan darah merah segar, melainkan cairan kental berwarna kehitaman yang baunya kayak karat dan tanah basah. Itu bukan darah fisik, itu sisa esensi jiwa gue. Gue seret badan gue naik, bertumpu ke meja. Gue buka, paksa, halaman buku hitam yang masih nunggu jawaban itu. Gue celupin telunjuk kanan gue ke luka di tangan kiri gue. Tangan gue gemetar hebat waktu ujung jari gue yang berdarah itu menyentuh kertas putihnya. Buku itu menolak. Kertasnya tiba-tiba jadi panas banget, membakar kulit gue. Sistemnya tahu apa yang mau gue lakuin, tapi gue tahan. Sambil teriak nahan perih yang ngejalar sampai ke ubun-ubun, gue mulai nulis huruf demi huruf pakai darah gue sendiri. Tulisan gue berantakan, jelek, dan putus-putus. Kembalikan semuanya, batalkan semua transaksi sebelumnya, sembuhkan mereka. Gue narik, napas tersengal-sengal. Pandangan gue mulai gelap. Tapi gue paksa jari gue buat nulis satu baris terakhir. Harga dari sebuah penebusan. Ambil semua uangnya. Ambil seluruh eksistensi saya sebagai bayaran lunas. Begitu titik terakhir gue goreskan. Apartemen lantai 45 itu mendadak hening seketika. Angin dari balkon mati. Suara dari jalanan hilang. Di atas kertas, tulisan darah gue disedot masuk ke dalam serat-serat buku dengan cepat. Pori-pori kertasnya kayak bernapas. Lalu sebuah tulisan rapi muncul dari bawahnya. Tinta hitam. Transaksi pembatalan diterima. Harga penalti. Penghapusan eksistensi jiwa secara mutlak. Selesai. Gue jatuhkan beling kaca dari tangan gue. Tiba-tiba rasa sakitnya hilang. Perih di perut gue karena lapar hilang. Ketakutan, kecemasan, beban pikiran, semuanya terangkat. Gue ngelihat ke bawah. Kaki gue, perut gue, dada gue mulai rontok. Bukan rontok berdarah, tapi berubah jadi butiran debu bercahaya tipis yang perlahan terbang ditiup angin pelan ke arah balkon.
Kayak abu kertas yang terbakar habis. Gua nggak nangis lagi. Malahan, gua senyum. Gua lihat ke arah lampu kota Jakarta untuk yang terakhir kalinya. Indah banget. Jauh lebih indah kalau lo nggak harus memilikinya pakai cara yang salah. Maafin, Lina, bisik gua pelan. Dan sedetik kemudian, apartemen mewah itu kosong melompong. Nggak ada jejak, nggak ada sisa darah, nggak ada memori. Hanya kesunyian absolut. 6 bulan kemudian, suara koper diseret memecah keheningan di lorong lantai 45. Klik. Pintu unit 4501 terbuka otomatis setelah sistem mengenali sidik jari baru. Seorang perempuan muda, umurnya mungkin sekitar 23 tahun, melangkah masuk. Namanya Tari. Kantung matanya hitam, rambutnya agak berantakan. Dia baru aja kabur dari kejaran debt collector pinjaman online yang neror keluarganya tiap hari. Gila. Tari bergumam pelan. Matanya terbelalak melihat betapa luas dan mewahnya apartemen itu. Kata agennya unit ini udah setahun lebih kosong. Pantesan dikasih harga miring banget. Tari berjalan masuk, meletakkan tas selempangnya di atas sofa kulit yang empuk. Dia menghela napas panjang, mencoba membuang semua stres dari luar sana. Di sini dia aman. Seenggaknya, untuk sementara. Waktu Tari jalan menuju dapur untuk ngecek kulkas, ekor matanya menangkap sesuatu. Di atas meja marmer di ruang tamu, ada sebuah benda kecil. Tari mengernyit. Dia berjalan mendekat. Itu sebuah buku. Kecil, bersampul hitam pekat. Kulit sampulnya terlihat aneh. Ketika Tari menyentuhnya, benda itu terasa agak hangat. Seperti suhu tubuh manusia. Rasa penasaran mengalahkan rasa lelahnya. Tari membuka halaman pertama yang terlihat kusam. Adil? Di tengah halaman kosong itu, Nggak adil? sebuah kalimat perlahan-lahan merembes keluar dari serat kertas. Ditulis dengan tinta merah terang yang baunya sedikit seperti karat. Apakah kamu merasa dunia ini tidak adil? Tulislah nama orang yang menghancurkan hidupmu di sini. Di sebelah buku itu, sebuah pulpen hitam tergeletak manis, menunggu. Tari menatap tulisan itu. Dan perlahan, tangannya terulur meraih pulpen.